Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to back my channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang simple future tense. Apa sih itu yang disebut dengan simple future tense? Yuk kita simak penjelasannya. Let's check it out. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tense. Jadi tense dalam bahasa Inggris berarti time atau waktu. Tense berarti kata kerja atau kumpulan kata yang mengekspresikan hubungan waktu. Tense itu sendiri berarti kata kerja yang sedang berlangsung, sudah berlangsung, atau yang akan berlangsung. Jadi, tense sebagai tambahan verb. Tense juga menunjukkan apakah tindakan itu sedang berlangsung atau masing-masingnya yang akan berlangsung pada waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simple future tense. Apa sih itu yang disebut dengan simple future tense? Nah, jadi sesuai dengan namanya, future atau masa depan. Jadi simple future tense dalam bahasa Inggris adalah bentuk tense yang digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan sesuatu yang akan terjadi di masa depan atau future. Nah, simple future tense memiliki rumus sebagai berikut. Yang pertama ada kalimat verbal. Untuk kalimat verbal yang positif, rumusnya adalah subject plus will plus verb 1. Contohnya seperti, she will call you later. Dia akan menelponmu nanti. Untuk kalimat negatifnya, rumusnya adalah subject plus will plus not plus verb 1. Contohnya seperti, she will not call you later. Dia tidak akan menelponmu nanti. Untuk yang terakhir yaitu kalimat interrogatif. Rumusnya adalah will plus subject plus verb 1. Contohnya seperti, will she call you later? Akankah dia menelponmu nanti? Untuk yang selanjutnya ada di kalimat nominal. Untuk kalimat nominal positif, rumusnya adalah subject plus will plus be plus Hana. Contohnya seperti, I will be home in 30 minutes. Saya akan tiba di rumah dalam 30 menit. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus will plus not plus be plus Ana. Contohnya seperti, I will not be home in 30 minutes. Saya tidak akan pulang dalam 30 menit. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya adalah will plus subject plus be plus Ana. Contohnya seperti, will I be home in 30 minutes? Bisakah saya pulang dalam 30 menit? Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kalimat aktif dan pasif dalam simple future tense. Jadi, kalimat aktif dalam simple future tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian, peristiwa, atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, penanda waktunya adalah tomorrow besok, next week minggu depan, next month bulan depan, next year tahun depan, dan juga sebagainya. Nah, penggunaan simple future tense dalam kalimat aktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika tidak ada rencana sebelumnya, maka tense ini digunakan ketika tidak ada rencana atau peristiwa yang terjadi saat kita berbicara, atau kita mengucapkannya secara spontan saat kita berbicara. Nah, contohnya seperti, I will see what I can do to help you. Lihat nanti apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Nah, yang kedua, apabila menyatakan suatu prediksi, contohnya seperti, maybe I will stay here. Mungkin aku akan tinggal di sini. Nah, yang selanjutnya ada juga menyatakan suatu kesanggupan atas sesuatu. Contohnya seperti, why don't your uncle? He will happily help you. Mengapa kamu tidak meminta tolong pamanmu? Dia akan merasa senang bisa membantumu. Yang kedua, yaitu kalimat pasif. Nah, jadi dalam simple future tense ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Nah, penanda waktunya yaitu misalnya seperti tomorrow besok, next week minggu depan, next month bulan depan,
next year, tahun depan, dan juga sebagainya. Apa sih itu rumusnya? Nah, untuk rumus kalimat positifnya yaitu subject plus will plus verb 3. Contohnya seperti I will be visited by my mother next week. Saya akan dikunjungi ibuku minggu depan. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus will plus not plus verb 3. Contohnya seperti I will not be visited by my mother next week. Saya tidak akan dikunjungi ibuku minggu depan. Nah, yang terakhir, untuk kalimat interrogatif, rumusnya adalah will plus subject plus verb 3. Contohnya seperti will you be visited by your mother next week? Apakah kamu akan dikunjungi ibumu minggu depan? Nah, yang keempat yaitu penggunaan simple future tense. Nah, jadi penggunaan simple future tense ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan terjadi. Seperti digunakan untuk menyatakan perbuatan yang akan terjadi di masa yang mendatang, atau digunakan untuk menyatakan suatu janji yang akan datang, terus digunakan untuk menunjukkan sebuah syarat, dan digunakan juga untuk memohon kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, simple future tense juga merupakan suatu pekerjaan atau peristiwa yang belum terjadi tetapi berlaku di masa yang akan mendatang. Nah, rumusnya yaitu subject plus will or shall plus invite. Contoh positifnya, contohnya seperti I will invite you tomorrow night. Saya akan mengundang kamu besok malam. Untuk kalimat negatif, contohnya seperti I will not invite you tomorrow night. Saya tidak akan mengundang kamu besok malam. Untuk kalimat interrogatifnya yaitu will I invite you tomorrow night? Akankah saya mengundang kamu besok malam? Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jadi, untuk kesimpulannya, tense itu adalah kumpulan waktu. Jadi, simple future tense itu adalah sesuatu atau kejadian yang akan terjadi di masa yang mendatang. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada ketidakjelasan atau kurang paham dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.